على عبده الذي اصطفى وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات القائمين والقائمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, Bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak jemaah salat Isya dan Tarawih di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Taqabbalallahu minna minkum. Semoga Allah terima amal kita dan ditambah lagi dengan amal-amal yang lebih baik dan lebih banyak. Bersyukur kita malam ini, subhanallah, sudah malam ke-9, ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Baru kemarin misalnya, kemarin kita khawatir puasa tidak sama, ini dah mulai pula khawatir raya tidak sama. Ya, alhamdulillah, syukur puasanya sama. Nah, tinggal lagi sekarang kita berdoa jangan sampai hari rayanya tak sama. Mudah-mudahan hari-hari yang telah lalu membawa berita atau membawa dosa-dosa kita terhapus, ya, khususnya yang telah lalu, seperti yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa karena iman dan berharap pahala hanya dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan mudah-mudahan amal-amal yang sudah kita kerjakan terserah sajalah pada malaikat mencatat, tidak usah kita ungkit-ungkit lagi. Karena kalau kita yang pegang, kita yang timang-timang, banyak yang rusak. Jadi biarkan dalam catatan para malaikat. Dan berharap kita kepada Allah hari-hari ke depan masih penuh dengan harapan. Hari umur kita masih ada, kesempatan masih punya, dan kesehatan pun mengizinkan tambah keimanan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di bulan-bulan atau di hari-hari bulan Ramadan ini, khususnya di waktu malamnya, beliau terlihat sangat bersemangat, membuat sahabat pun ikut bersemangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
ajaran yang telah beliau amanahkan kepada kita bisa kita laksanakan dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab. Mudah-mudahan kita tidak keluar dan melenceng dari jalannya. Semoga salawat dan salam kita berbuah syafaat nanti di sisi Allah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bulan ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala waktu 30 hari mencari takwa. 30 hari ingin mendapatkan takwa. Masya Allah. Tadi saya katakan 30 hari, kalau kita bayangkan lama waktunya, cukup lama, sebulan. Sama ketika melamar dulu Ustaz ya. Tunggu dulu bang, saya pikir dulu katanya. Berapa lama? Sebulan. Oh lama sekali. Saya waktu itu 2 pekannya dia bilang lama, jangan lama-lama. Sebab lama bisa berubah. Nah, ini sebulan. Tetapi kalau kita melihat apa yang terkandung di dalamnya, keutamaan yang besar yang dijanjikannya, ya kan? Penantian setahun pun tak lama. Bahkan 10 tahun pun terasa siapa? Terasa sekejap. Apa sebab kita sedang jatuh? Kita sedang jatuh cinta. Orang sedang jatuh cinta tuh waktu berlalu begitu cepat. Makanya antum jangan risau masuk surga. Ya. Sebab kata Abdullah bin Abbas, orang masuk surga itu memeluk istrinya 70 tahun tidak bosan. Antum setelah pulang nanti, mumpung masih belum 10 malam terakhir, coba peluk 70 menit, buat stopwatch. Bosan apa enggak? Maksudnya? Makanya surga besar sekali. Fiha ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di dalamnya terdapat nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata siapapun. Tak pernah terdengar dalam berita hoax sekalipun. Ya. Beritanya tidak pernah terbayangkan. Wala khatar ala qalbi bashar, tidak masuk dalam lamunan khayalan manusia. Di atas itu segalanya, sampai-sampai disebutkan di hari kiamat didatangkan orang paling bahagia di dunia. Siapa yang paling bahagia di dunia? Tunjuk tangan. Di sini nggak ada nampaknya. Iya, semua kebahagiaan hidup dia nikmati. Lalu di kiamat itu dicelupkan ke dalam surga satu celupan. Yughmasu fil jannati ghamsah. Kemudian ditanyakan kepadanya, hal ra'aita khairan qat? Kau pernah tidak merasa bahagia di dunia? Dia bilang tidak pernah. Ma ra'aitu khairan qat. Lupa dia kebahagiaan duniawi yang begitu besar karena satu celupan masuk surga. Ingin masuk? Ingin masuk? Masih belum juga saya. Ya Allah ya Rabbi, sudah begitu saya cerita itu belum tertarik. Makanya berkata Al-Mu'afa bin Imran rahimahullah, man lam ya'rif fadail al-a'mal saqulat alaihi fi jami'il ahwal. Siapa yang tidak tahu keutamaan amal-amal, berat dia lakukan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan sebaliknya, seperti kata penyair, idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat min muradihal ajsamu. Apabila jiwa itu besar dan punya cita-cita tinggi, maka tubuh harus siap untuk penat untuk mencapai apa yang diinginkan.
Sebab dalam penatnya ada bahagia. Coba antum bayangkan, andainya ada orang kaya raya meminta kepada kita, yaitu menunggu 1 malam. Siapa yang lulus 1 malam atau 1 bulan lah, antum dapat gaji 1 tahun. Nah, kerja 1 bulan tapi gajinya gaji 1 tahun. Ada yang siap? Daftar sama Pak Haji ya? Kerja sebulan gaji setahun. Subhanallah. Plus bonus rumah tipe 320. Allah. Ya Syekh, siang malam antum siap itu lembur. Sah? Apa sebab? Keutamaan tadi. Nah, sekarang puasa yang kita lakukan ini, segala sesuatunya dihitung 1/10. Itu hitungan minimal. Hitungan minimal. Makanya Nabi SAW katakan, man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan 1 bulan ya, kemudian dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, nilainya sama dengan puasa sepanjang tahun. Apa sebab? Para ulama seperti nukil Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wadzalika li'annal hasanata bi asyri amsalha. Karena 1 kebaikan itu dihitung 10 kali lipat. Nah, 1 hari dihitung 10 hari. Dan hari dalam setahun 360. 30 hari di Ramadan hitungnya 300 hari. 6 hari di bulan Syawal hitungnya 60 hari. 360 hari. Kalau sempat 29 Ustaz. Nah, gimana? Hah? Allah Subhanahu wa taala kalau tahu dalam hati kita khairan yu'tikum khairan. Kalau tahu dalam hati kalian ada kebaikan, yang 1 itu dibulatkannya jadi 30. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Masih belum semangat juga? Hah? Ya Allah ya Rabbi. Beramal antum di 1 malam di bulan Ramadan yang disebut dengan Lailatun khairun min alfi syahr. Kerja semalam gaji 83 tahun. Ada yang mau? Mau juga rupanya. Daftar lagi. Nah, daftar ini ikut i'tikaf kan nanti. Nah, ma'asyiral kiram rahmatullah. Gaji 1 malam hitung 83 tahun. Lailatul Qadri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua seluruh yang Allah janjikan dan diiringi dengan apa yang Allah syariatkan di bulan ini persis seperti yang Allah jadikan puasa tujuannya adalah untuk mendapatkan derajat tertinggi, di mana dengan pangkat ini tuan-tuan berhak masuk surga. Udkhuluha bisalam, dengan selamat. Sebab apa? Allah diwajibkan puasa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa? Kenapa antum nak bertakwa, akhi? Hah? Sebab orang bertakwa itu tempatnya di surga. Orang bertakwa itu tempatnya di surga. Maka 30 hari ini dengan 30 malamnya adalah kesempatan kita untuk mengejar takwa. Gagal di hari pertama, masih ada hari kedua, masih ada hari ketiga, masih ada hari keempat.
bahkan hari terakhir pun, di last time pun, ya di last time pun ada kemungkinan kita masuk, sebab al-ibratu bil khawatim. Al-ibratu bil khawatim, yang menjadi patokan lulus tidak lulus adalah ujian akhir. Adalah ujian akhir. Dan alhamdulillah kalau kita kaji kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya tentu anda mulai nengok-nengok jam nampaknya. Ya, jadi memang itulah, kalau saya mulai ngaji tentu nengok jam itu jalan. Bebas sangka aja lah ya, hitung. Nah, insyaAllah sampai jam 10 kita selesai. 10 tidak selesai juga, tambah 10 lagi. Nah, kaum muslimin semuanya mendukung. Man sama Ramadan, siapa puasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala, natijanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, hapus dosa-dosa telah lalu. Dan salah satu sifat orang bertakwa itu adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Orang bertakwa itu selalu minta ampun dan diampuni. Kemudian itu di siang harinya. Di malam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masya Allah, malam hari. Kemudian tidak dapat juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Lailatul Qadri, siapa yang qiyam, bangun di malam Lailatul Qadar. Tentu maknanya qama di sini tentu bukan sekedar bangun aja. Nanti bangun main domino pula, nah mana aja. Nah, ya mumpung kita sedang apa kan, sedang ronda namanya, ambil waktu domino atau enggak. Tentu saja yang dihitung adalah yang menyebabkan derajat kita naik dan catatan dosa kita terhapus. Nah, siapa yang qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ikhwan kaum muslimin, biar tuan-tuan tahu makna maghfirah itu sesungguhnya. Kenapa setiap selesai ibadah kita selalu minta ampunan? Selesai salat minta ampunan, selesai puasa minta ampunan, selesai haji minta ampunan, bahkan selesai buang hajat minta ampunan, selesai menyatakan iman, ghufranaka wa ilaikal masir, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Apa sebab? Kita ini persis dengan keadaan kita hari ini. Hampir tidak ada SK yang tidak sekolah. Iya. Kalau punya tanah, aset banyak juga asetnya yang bersekolah. Betul? Yang nonggak UKT-nya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kita semua kita berhutang. Ada yang berani mengatakan tidak pernah berdosa hari ini? Tunjuk tangan, kasih hadiah. Yang tidak ada dosa hari ini. Mak, belum puasa pun berdosa. Iya. Iya. Bahkan jangankan antum keluar, di rumah menyendiri pun kadang-kadang dosa itu datang. Bahkan dalam solat pun dosa itu datang. Ma'asyil kiram dan hadirin. Dengar orang dapat nikmat, risau dia. Masya Allah, anak si fulan, Masya Allah, juara 1, memang dia aja yang hebat katanya. Itu yang keluar. Harusnya dia bersyukur, alhamdulillah. Dia kan tetangga kita tuh, ya kan? Dia dapat nilai A, anaknya semua karena tetangga semua. Kan bagus jadinya. Jelas ya?
Atau dapat berita, ingat enggak datuk yang paling tua di tempat kita ini dulu katanya. Ingat? Oh Pak Syanu, iya. Memang kenapa? Dia umur 85 nikah lagi. Baguslah. Dia kan istrinya udah meninggal. Woi katanya, Pak, ada yang masalah. Apa itu? Istri barunya umur 25. Itu jadi bahan dosa juga lagi bagi kita. Coba bayangkan kaum muslimin. Orang yang beristri muda, awak yang mabuk kepayang dibuatnya. Makanya jangan jadi penakut. Datuk-datuk aja berani, apalagi ma'asyiral kiram dirahmati Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang tidak berdosa kita. Makanya ketika diberikan ampunan, kalau sudah bersih catatan hutang-utang dan dibuktikan, segala kebaikan tinggal lagi menambah saldo kebaikan. Tapi kalau sempat gaji 3 juta Ustaz, utang 2.995.000, tidak ada enaknya dapat tang apa namanya dan berdentong apa kan apa namanya apa notifikasi namanya masuk gaji 3 juta. Habis itu datang denting kedua, yaitu di debit 2.995.000. Apa lagi bahagianya? Ya kan? Dah ada bahagia lagi. Intinya antum sekarang solat malam 11 atau 23 plus witir, doa dan sebagainya, ternyata utang kita, anggap pahalanya misalnya 1 juta kebaikan pahala hari ini kita dapat, ternyata utang kita 1.115.000. Tekor nggak? Tekor. Makanya penting kita minta ampun. Makanya sifat paling utama dari orang bertakwa itu adalah mereka selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seluruh puasa hari, amalan-amalan kita di bulan puasa ini adalah membuat kita memang benar-benar bertakwa. Orang bertakwa itu seperti yang didefinisikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, at-taqwa al-khawfu minal jalil war-ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang takwa itu kata beliau adalah takut kepada Allah yang maha mulia, maha agung, al-jalil. War-ridha bil qalil, ridha menerima walaupun hanya sedikit. Ini yang payah Ustaz. Ya kalau ridha dengan yang banyak itu banyak. Ya, atau sabar karena orangnya adil banyak. Tapi kalau ridha dengan yang sedikit memang sedikit juga. Ya tak? Maka ketika kita tanya anak-anak, kenapa kalian demo? Ya pemimpinnya enggak adil. Kapan kalian enggak demo? Kalau sudah adil. Kalau sudah adil itu apa lagi demo? Sabar itu ketika mereka sedang tidak adil. Kalau sudah adil, syukur lagi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita memang amalia puasa kita membuat kita senantiasa ridha dengan apa yang ada, sehingga kita merasa orang paling berada. Warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Makanya orang-orang bertakwa itu dalam segala kesederhanaan mereka merasa orang yang paling memiliki kebahagiaan. Ma'asyiral kiram. Yang kemudian wal isti'dad li yaumir rahil, dan bersiap untuk hari kita berangkat. Tak satu pun yang tahu kapan berangkatnya. Tetapi harus siap sedia untuk berangkat. Siap sudah siap. Nah, puasa menjadikan kita orang yang berhati-hati. Coba bayangkan 1 menit pun tak boleh kita terlambat berbuka. Sahur ya.
Kalau berbuka terlambat tidak apa dikit nah. Walaupun ya bersahur. Kalau sudah waktunya untuk imsak, artinya sudah masuk waktu subuh, ada lagi yang berani makan? Tidak ada yang berani makan. Hati-hati. Kemudian dalam sehari-hari kita diganggu oleh orang, dizalimi oleh orang, dicelah oleh orang, dicaci, kita balas? Tidak juga. Apa sebab? Karena membalas keburukan dengan keburukan, walaupun itu dibolehkan, dizalimi balas pula, tapi ada yang lebih baik. Diajarkan lagi kita dengan sifat orang yang bertakwa, wal afina anin nas. Walaupun dalam hati tunggu sejak selesai hari raya nanti, misalnya kan. Tapi sampai hari raya dia hilang deh itu. Memang marah itu kan ketika dia sedang bergejolak itu. Selepas itu nyesal kita. Tidak tanya-tanyalah sama orang-orang yang suka pemarah itu. Pasti menyesal. Buktinya ketika dia sedang marah, Masya Allah, aku macam-macam, kadang saya nak bantai, kadang-kadang kan bahasanya. Tapi besok ketemu lagi, ya baik lagi, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Nah, orang puasa berlatih untuk menahan diri itu. Bahkan sudah terlatih menahan diri. Dan ini sifat orang bertakwa. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, tidak juga kita bertakwa selama 30 hari ini. Betullah kata Nabi SAW, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Wa man ya Rasulullah? Yang menyebut 3 orang, salah satunya adalah man adraka Ramadan thumman salakha minhu qabla yughfara lahu. Orang yang datang bulan Ramadan kemudian dia insilah, meninggalkan Ramadan sebelum diampuni dosa-dosanya. Belum diampuni dosanya, ini orang celaka. Orang yang celaka. La yaslaha illal ashqa. Tak masuk neraka itu kecuali orang yang benar-benar melarat. Demikian pintu-pintu surga dibuka, kipas-kipas juga dia nunggu di pintu neraka. Nah, pintu neraka kan ditutup nih, tapi tetap juga dia duduk menunggu kapan dibuka. Pintu surga di depan mata sekarang, wangi semerbaknya tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Tapi dia terkena memang, ya Allah subhanallah, macam takdirnya memang masuk. Dia tunggu duduk dia di tepi pintu neraka. Orang dilihatnya berlomba-lomba untuk mengejar jangan terlambat masuk surga. Dan rentang waktu yang cukup panjang, 30 hari, 30 malam. Tapi dia tidak mendapatkan, alangkah meruginya. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah semoga dikuatkan. Dan berdoa pula untuk saudara-saudara kita yang belum merasakan indahnya hari-hari dan malam-malam bulan ini. Mudah-mudahan dilunakkan hatinya, bergabung dalam barisan kaum mukminin, sehingga siangnya mereka menjadi orang bertakwa yang diampuni dosanya, dan malam hari pun menjadi orang bertakwa yang diampuni dosanya, dan ketika berakhir Ramadan menjadi orang bertakwa yang berhak mendapatkan hadiah di hari raya Idul Fitri, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan dari api neraka, dan itu setiap malam. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkannya. Andainya malam ini atau malam kemarin atau malam besok, semoga kita mendapatkan itqum minan nar wa dzalika fi kulli lailah walillahi utaqa minan nar. Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. La ilaha illallah wa dzalika fi kulli lailah, dan itu setiap malam. Maka jangan sampai tidak hadir di solat-solat malam ini, karena luar biasa tadi dikatakan man sallama al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Sebentar kita 2 jam tapi dihitung 12 jam. Masya Allah. Di mana kita nak bekerja Ustaz? 2 jam bekerja dihitung 12 jam.
Awak kerja 12 jam aja dihitung 20 menit kadang dihitung orang. Nah, bahkan tidak dihitung juga. Oleh sebab itu mudah-mudahan seluruh peluang ini tak ada yang tersia-siakan. Dan tujuan tertinggi itu benar-benar terdapatkan. Dan kalau sudah itu kita raih, maka melengganglah kita ke tempat yang dijanjikan. Semoga tak satu pun kecuali mendapatkan. Terima kasih dan mohon maaf. Ini sudah lewat 6 menit. Ya, biasanya saya kalau kuliah didenda. Nah, kalau kuliah didenda saya Ustaz. Nah, kalau terlambat 6 menit 6.000 dendanya. 60 menit 60.000. Karena habis gaji sehari itu. Iya, 4 lokal 4-4-nya kena denda. Gimana tuh? Nah, kadang-kadang karena yang terlambat tadi lambat pula keluar dari sini. Di sini ada denda 40, sana 30, dah 70. Lokal ketiga karena di sini lambat pula keluar di sana. Akhirnya habis 150 kadang. Allah musta'an. Belum lagi. Kenapa loyo nih? Belum sarapan Ustaz. Telepon pula tukang goreng kan, antar goreng ke sini. Allah musta'an. Tapi begitulah nikmat. Walhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, kalau ada yang salah jangan diingat-ingat. Ya, jangan diingat. Nanti dosa lagi tuan-tuan. Kan kita janji jangan bikin dosa lagi. Yang benar-benar saja ingat, kalau patut disampaikan pada yang lain sampaikan. Kalau istilah orang rumah makannya Ustaz ya, Anda puas beritahu yang lain. Anda tidak puas, Anda usah kasih tahu siapapun. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.